Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di kesempatan kali ini kita masuk ke hadis Al-Hadis Tsani Asyara, di hadis yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Haditsun hasanun rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Jadi hadis yang ke-12 diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda baiknya Islam seseorang tarkuhu ma la ya'nihi, yaitu ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya. Hadisnya hasan, riwayat Imam At-Tirmidzi dan selain Imam At-Tirmidzi. Jadi hadis ke-12 ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan kita sudah tahu mengenai profil Abu Hurairah radhiyallahu anhu di hadis-hadis sebelumnya. Intinya hadis ini adalah hadis yang sangat singkat tapi padat maknanya, dan termasuk min jawami'il kalim, termasuk ya kalimat-kalimat yang singkat tapi maknanya padat, maknanya luas. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan pada kita bahwa seorang muslim, orang yang sudah masuk Islam, itu ada tanda, ada standar kebaikannya, kesempurnaannya, itu bisa diukur, bisa dilihat dari sejauh mana dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya. Tarkuhu ma la ya'ni min husni islamil mar'i, di antara baiknya Islam seseorang yaitu sejauh mana dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya. Jadi di sini menggunakan kata ma itu kan umum, apapun. Jadi baik perkataan maupun perbuatan, perkataan yang tidak bermanfaat dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Dan tentunya yang paling banyak itu adalah ya perkataan yang nggak bermanfaat yang sering kita ucapkan. Dan itu menjadi pertanda semakin orang banyak berbicara yang tidak manfaat, maka semakin akan berpengaruh pada keislamannya, kesempurnaan agamanya. Apa yang dimaksud dengan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya? Ya tentunya apapun yang tidak bermanfaat untuk kebaikan dunianya, juga tidak bermanfaat untuk kebaikan akhiratnya. Tidak membawa keuntungan untuk dunia dan tidak membawa keselamatan untuk akhiratnya. Itu adalah termasuk hal yang tidak bermanfaat. Dan sangat banyak sekali. Justru hal-hal yang gak bermanfaat itu justru pintunya banyak sekali, jalurnya banyak sekali, channelnya banyak sekali. Ya seperti hanya ya candaan-candaan receh yang gak ada manfaatnya. Ya, kecuali dalam dalam porsi yang dengan niat, kecuali dalam porsi yang tidak over, ya. Artinya sesekali menghibur diri atau menghibur teman sekitar, dan itu bagian dari sedekah. Idkhalus surur fi qalbil mu'min, bagian dari sedekah. Jadi, termasuk membahagiakan orang lain itu bagian dari sedekah, tapi jangan over. Ya, jangan karena termasuk sedekah akhirnya kerjanya hanya bercanda, menghibur orang-orang sekitarnya, bahkan dengan lelucon yang banyak mengandung dusta. Itu justru menjerumuskan kita. Jadi sudah dipatenkan, sudah dipakem di sini bahwa standar kesempurnaan Islam seseorang itu tergantung pada kemampuan dia untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak membawa keuntungan dunia, tidak membawa kemanfaatan dunia, dan juga tidak
tidak berkaitan dengan keselamatannya di akhirat. Jadi itu termasuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Dalam sebuah riwayat disebutkan dauhnya Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, bahwa beliau pernah dauh, adrakna qauman kanu ala sa'atihim asfaqu minkum ala dananirikum. Dikata Imam Al-Hasan Al-Basri, kami dulu pernah mendapati satu kaum, satu masyarakat di mana mereka itu sangat menghargai waktu mereka. Ya, karena begitu berharganya waktu mereka, itu justru waktu mereka itu lebih berharga daripada ya harta kalian, dinar-dinar kalian itu. Ya, sebagaimana kalian mengeluarkan dinar dirham, satu dirham yang kalian keluarkan kecuali ingin bermanfaat, kecuali ingin mendapatkan keuntungan, maka mereka pun begitu, mau meluangkan waktunya hanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi begitu berharganya waktu dan ya usia mereka, tidak mau disia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan ada sebuah perkataan salah seorang ulama salaf, ya, man sa'ala amma la ya'ni sami'a ma la yurdih. Jadi orang yang sering bertanya hal-hal yang tidak ada manfaatnya, maka dia akan mendengarkan ya hal-hal yang tidak diridhoinya. Jadi semakin bertanya dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, maka dia akan sering mendengar hal-hal yang tidak dia sukainya, tidak dia ridhoinya. Makanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah dauh, cara mengobati orang yang sudah terlanjur asyik dengan hal-hal yang tidak bermanfaat itu apa? Kata beliau, ilaju tarki ma la ya'ni an ya'lama anna al-maut baina yadayhi. Jadi harus sadar bahwa kematian ada di depannya. Jadi kalau seorang itu sadar bahwa kematian datang kapan saja, maka dia akan menghargai waktunya, akan menggunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Kemudian juga kalau seorang itu juga sadar bahwa dia akan diminta pertanggungjawaban di setiap kalimat yang dia ucapkan, maka dia juga akan menghargai atau akan menggunakan ucapan-ucapannya, kalimat-kalimatnya, perkataan-perkataannya hanya yang bermanfaat. Jadi tidak akan berkata kecuali yang bermanfaat. Ya. Bahkan setiap nafas yang dia hembuskan dan lisan yang dia gunakan untuk berbicara itu semuanya nanti akan diminta pertanggungjawaban. Jadi kalau dia sadar orang yang terbiasa menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, kalau menyadari bahwa semua itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlahan akan sembuh ya, penyakit magernya, malas gerak, atau penyakit nggak bergunanya itu, ngomong hal-hal yang nggak berguna. Jadi menjadi orang yang bermanfaat. Waktunya bermanfaat, yang diucapkannya manfaat, yang dikerjakannya adalah hal-hal yang bermanfaat. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mendefinisikan perkataan yang tidak bermanfaat itu adalah an tatakallama bima law sakata anhu lam ta'sam wa lam tatadarrar halan wa ma'alan. Di perkataan yang tidak bermanfaat itu adalah perkataan yang jika tidak kau katakan kamu tidak berdosa, wa lam tatadarrar halan wa ma'alan, dan juga tidak membahayakanmu baik di dunia maupun di akhirat. Jadi setiap perkataan yang seandainya tidak kau ucapkan, kamu tidak berdosa. Jadi kita nggak ngucapin itu nggak dosa. Itu adalah perkataan, kalau kita ucapkan adalah perkataan yang nggak bermanfaat dan tidak berbahaya untuk kita di akhirat. Ya. Itu adalah perkataan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat menurut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ya. Kenapa? Kata beliau, fa innahu bihi yadhi'u zamanu.
Karena perkataan yang seperti itu, ucapan yang seperti itu hanya membuang-buang waktu. Ya. Membuang-buang waktu, wa tuhasabu ala ma nataqa bihi lisanuk. Dan ucapan yang sudah terucap, yang sudah dikatakan itu akan dihisab kelak. Ya. Dihisab kelak. Karena apa? Seandainya ucapan itu diganti dengan apa? Tidak diucapkan artinya diam, diamnya diganti dengan berpikir, lalu berdoa, niscaya dia akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah-limpah. Atau dia ganti ucapannya dengan bertasbih. Ya, seandainya ucapan yang dia ucapkan itu dia ganti dengan tasbih, dengan baca zikir bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Karena zikir itu, zikir yang kita ucapkan itu adalah sebagai penambah fasilitas kita di surga. Jadi istana kita di surga, rumah kita di surga itu tergantung sebanyak uh, sebanyak apa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut sebagian ulama salaf, mereka menganggap bahwa setiap kalimat yang tidak bermanfaat, ya, yang sia-sia, itu besok di akhirat akan diberhentikan. Hisabnya akan melalui 5 pemberhentian. Jadi seorang hamba yang mengucapkan perkataan yang sia-sia, satu kalimat yang sia-sia, yang gak ada manfaatnya untuk dunia dan akhiratnya, maka nanti di yaumil hisab, pas waktu hisab, itu akan diberhentikan 5 kali pemberhentian. Ya, tentunya di 5 kali pemberhentian itu 5 kali pertanyaan dihisab. Ya, tentunya dihisab itu nggak enak gitu. Namanya ditanya-tanya itu, ya meskipun kita bisa ngejawab, tapi kalau sudah tahu yang diucapkan nggak bermanfaat, maka hisabnya akan berat. Di antara pertanyaannya adalah kenapa kamu ucapkan kalimat itu? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, seandainya kau tidak ucapkan, apakah membahayakanmu? Pertanyaan ketiga, kalau apa manfaatmu ketika kamu mengucapkan? Gitu. Jadi pertanyaan keempatnya diantaranya, seandainya kamu diam kan tentu pasti selamat, gak akan ditanya, gak akan melalui hisab ini. Dan yang kelima, seandainya kamu ganti ucapanmu itu dengan ucapan tasbih atau ucapan tahmid, ucapan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, niscaya kamu saat ini tidak sedang dihisab tapi sedang memanen pahala zikirmu. Jadi satu kalimat yang kita ucapkan dengan sia-sia, artinya ucapan yang tidak mengandung makna, tidak ada manfaat untuk dunia akhirat kita, maka 5 pertanyaan itu akan dipertanyakan nanti di yaumil hisab. Itu menurut sebagian ulama. Kemudian ada riwayat lagi dari Al-Hasan radhiyallahu anhu. Jadi beliau pernah tahu, min alamati i'radillahi 'anil 'abdi. Jadi di antara alamat tanda Allah itu berpaling dari hambanya, artinya seorang hamba itu tidak dilihat oleh Allah, artinya tidak lagi Allah perhatikan dengan perhatian yang khusus, an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Jadi antara Allah sudah mulai tidak senang dengan hambanya, maka hamba itu akan disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau saat ini kita sedang senang atau senang dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, menghabiskan waktu berjam-jam tanpa ada nilai manfaat zikir, tanpa ada nilai manfaat apapun, maka bisa jadi itu pertanda bahwa kita sedang sedang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seorang ulama lagi mengatakan, yaitu Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah, beliau mengatakan, kalamul 'abdi fima la ya'ni khidlanun min Allah. Sebagai bentuk penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ucapan seorang hamba yang tidak sia-sia, yang tidak ada manfaatnya untuk dunia akhiratnya. Ya, seorang hamba yang berkata
dengan perkataan yang tidak ada manfaatnya, maka itu sebenarnya sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan senang-senang ya. Sedang bercanda, menghabiskan waktu hanya gurau, bersenda gurau atau main game yang tidak ada manfaatnya, tidak diisi zikir, tidak diiringi dengan zikir. Ya. Kalau main game sambil berzikir masih mungkin ada manfaatnya, zikirnya. Jadi tidak sia-sia mainnya karena diiringi dengan zikir. Jadi kalau hanya diem, apalagi saling maki-maki, nonton, gitu juga nonton, itu adalah hal yang sia-sia kalau kita tidak diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, ucapan-ucapan zikir yang kita ucapkan. Karena itu bagian dari penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehinaan ya Allah limpahkan kepada seorang hamba, tandanya adalah hamba itu sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada lagi qaul dari seorang ulama salaf yaitu Malik bin Dinar rahimahullahu taala, beliau pernah berkata, "Idza ra'aita qasawata qalbika wa dha'fan idza ra'aita qasawatan fi qalbika wa dha'fan fi badanika." Jika kau lihat keras hatimu, jika kau rasakan hatimu serasa keras, wa dha'fan fi badanika dan lemah fisikmu, wa hirmanan fi rizkika dan rasa sempit rezekimu, rasa seret rezekimu, terhalang rezekimu, fa'lam annaka qad takallamta fima la ya'nik, maka ketahuilah itu karena kamu pernah mengucapkan satu kalimat, satu kalam, satu ucapan yang tidak ada manfaatnya. Jadi satu ucapan yang kau ucapkan tidak ada manfaatnya untuk dunia dan akhiratmu, itu bisa menyebabkan kerasnya hatimu, lemahnya fisikmu, dan terhalangnya rezekimu. Nah, jadi kita bisa muhasabah. Kalau qasawah itu qalb itu keras hati. Hati keras itu bisa gampang emosi, malas ibadah, ya. Badannya lemah, gampang sakit, ya. Terus rezeki kok seret, ya. Rezeki jadi seperti terhalang, sempit. Maka bisa jadi itu adalah karena kita pernah mengucapkan satu kalimat, satu ucapan yang tidak bermanfaat. Itu menurut Malik bin Dinar radhiyallahu anhu atau rahimahullahu taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW suatu ketika bilang pada para sahabat yang sedang duduk-duduk di situ, ya, lalu bilangnya, kata Rasulullah, awwalu man yadkhulu alaikum rajulun min ahlil jannah. Nanti laki-laki pertama yang masuk ke sini itu adalah salah satu penghuni surga. Rasulullah bilang, orang pertama yang masuk, yang gabung duduk di sini itu adalah termasuk ahli surga. Lalu ternyata fadakhala Abdullah bin Salam. Ternyata yang masuk adalah sahabat yang bernama Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Sehingga ya, para sahabat yang hadir saat itu bertanya kepada Abdullah bin Salam mengenai amalannya. Jadi karena kalau ada berita dari Rasulullah mengenai salah seorang sahabat ini termasuk ahli surga, akan ditanya apa amalannya. Termasuk Abdullah bin Salam. Punya amalan apa kok sampai Rasulullah bilang bahwa dia termasuk dapat jaminan masuk surga. Ya. Lalu kata Abdullah bin Salam, saya ini amalannya sangat lemah. Inna amali dha'if. Ya, saya nggak punya amalan khusus apapun. Ya, amalan saya mungkin ya dha'if, mungkin fardu, yang sunnah-sunnah mungkin ya terbatas. Termasuk yang tidak secara ibadah mahdhah itu ibadah yang sifatnya ritual itu mungkin nggak banyak, dhaif. Awthaqu ma arju bihi, hanya saja yang paling aku andalkan ya, saya cuma punya salamatus sadr, punya andalan, saya itu nggak pernah dendam sama seorang. Jadi tidak pernah dendam sama seseorang. Jadi hati saya selalu lapang. Jadi kalau orang jahat sama saya sudah langsung maafkan. Dan juga
Kata beliau, wa tarku ma la ya'nini, dan saya selalu meninggalkan hal-hal yang enggak bermanfaat. Jadi itu saja yang paling saya harapkan. Mungkin jadi kemungkinan amalan itulah yang bisa diharapkan. Satu, hati yang enggak pernah punya dendam, hati yang senantiasa lapang, tidak pernah membenci berlarut-larut, dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Barangkali itu yang bisa diharapkan. Jadi itulah diantara keutamaan orang yang bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian ada lagi sebuah riwayat perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu atau rahimahullah taala. Jadi ada salasatun tazidu fil aqli. Ada 3 hal yang dapat menambah kecerdasan. Yang pertama, mujalasatul ulama. Berkumpul, bermajlis, bermujalasah satu majlis dengan para ulama, mendengarkan kalam-kalam ulama. Ya, wa mujalasatus salihin, yang kedua adalah bermajlis, berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Itu akan menambah kecerdasan. Dan yang ketiga, wa tarkul kalam fi ma la ya'ni, meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Itu bagian dari yang menjaga kecerdasan kita. Di kesempatan lain Imam Syafi'i pernah berkata, "Wa man arada an yunawwirallahu qalbah." Orang yang ingin hatinya diterangi oleh Allah, disinari oleh Allah dengan nur, dengan cahaya, diberikan cahaya oleh Allah. Karena siapa yang ingin hatinya diberikan cahaya oleh Allah, falyatrukil kalam fi ma la ya'ni, maka hendaknya ia meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Ya, jadi begitu agungnya ya keutamaan mengenai meninggalkan hal yang sia-sia, hal yang tidak bermanfaat. Jadi itulah mengenai hadis yang ke-12. Artinya ya, standar keimanan, standar baik tidaknya Islam seseorang itu bisa dilihat ya seberapa kuat dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya, ya, manfaat dunia dan manfaat akhirat. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari hadis ini, hadis yang ke-12 ini, sehingga waktu demi waktu, hari demi hari, ya, bahkan setiap nafas yang terhembus senantiasa kita isi dengan zikrullah, isi dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ada nilainya, ada manfaatnya, ya setidaknya di akhirat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allah a'lam bishawab. Jika ada yang mau bertanya, monggo silahkan tulis di kolom komentar. Kita tutup majelis ini dengan doa kafar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.